Assalamualaikum Ananda Soleh dan Solehah. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Hari ini bertemu kembali bersama Ibu Dini dan Ibu Nadia pada mata pelajaran tematik. Pada pertemuan ke-1, kita akan belajar mengenai ide pokok. Ananda semua pasti sudah pernah mendengar ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Letak ide pokok ada di kalimat utama. Fungsi ide pokok yaitu untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, maka kita dapat mengetahui isi dari paragraf tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok pada sebuah teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan pada suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama, karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok adalah yang ke-1, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Lalu, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Sekarang, ayo bacalah teks berikut. Teksnya berjudul Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang, yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Sekarang, kita sama-sama amati ide pokok yang terdapat di dalam teks tersebut. Ide pokoknya yaitu terdapat di dalam kalimat utama yang berbunyi, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ide pokok juga bisa ditulis dengan cara meringkas kalimat tersebut. Nah, hingga menjadi kalimat gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Bisa seperti itu ya untuk mencari ide pokok dalam sebuah teks. Selanjutnya yaitu menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam sebuah teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau bisa juga di awal dan di akhir suatu teks. Lalu ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau sebuah teks juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas yaitu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan oleh kalimat utama. Juga dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga dengan kalimat pendukung. Sekarang kita baca contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan.
Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Sekarang, Ananda amati sama-sama paragraf yang tadi sudah dibaca. Nah, dalam paragraf tersebut terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas, yaitu kalimat utama ditandai dengan warna pink, kalimat penjelas ditandai dengan warna hijau. Kalimat utama terdapat pada kalimat yang pertama di awal paragraf, yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Lalu dilengkapi oleh kalimat penjelas atau kalimat pendukung yang memiliki 3 kalimat penjelas. Nah, sampai sini Ananda sudah mengerti bagaimana cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas? Jika Ananda sudah mengerti, sekarang kita ulas lagi cara menentukan ide pokok suatu teks. Hal-hal yang perlu Ananda lakukan untuk menemukan ide pokok, yaitu yang pertama, membaca terlebih dahulu teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kalimat utama pada teks tersebut. Selanjutnya, menemukan informasi dalam kalimat utama. Bahasan terakhir dari materi hari ini yaitu mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok, yaitu terdapat 6 langkah untuk membuat sebuah paragraf. Langkah pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Langkah kedua, Ananda menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan Ananda buat. Langkah yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan Ananda buat. Langkah keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang kelima, menuliskan beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Ini yang disebut dengan kalimat penjelas. Langkah terakhir yaitu menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu hingga menjadi sebuah paragraf yang sempurna. Untuk mengukur sejauh mana Ananda paham mengenai materi pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini, maka sekarang saatnya Ananda evaluasi. Sekarang, silahkan Ananda mengisi buku pena jilid 5A, halaman 20, bagian Ayo Berlatih nomor 1, 2, dan 3. Jika Ananda tadi betul-betul memahami video pembelajaran yang Ibu berikan, maka Ananda dapat mengisinya dengan mudah. Untuk evaluasi hari ini tidak perlu Ananda kumpulkan. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai Ibu sampaikan. Semoga Ananda dapat memahami semua pembelajaran yang sudah Ananda simak pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.